Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Tari hari ini? Alhamdulillah baik Bu Retno. Alhamdulillah. Baru pulang mengajar ya Bu Tari ya? Ya, karena ada sedikit kegiatan tadi. Oke. Hari ini kita mulai untuk kegiatan coaching ya Bu Tari ya. Mungkin yang pertama saya mempersilakan terlebih dahulu nih Bu Tari, sore ini mau cerita tentang apa, mau berbagi cerita tentang apa. Saya persilakan terlebih dahulu. Oke, baik Bu Retno, terima kasih. Hari ini Tari mencoba untuk berbagi untuk kegiatan hari ini. Eh, yang pertama, kegiatan berkenaan dengan pembelajaran. Ini konsep eh, bahasa, mengenal artikulasi bahasa, bagaimana Oke. Tentang pembelajaran hari ini ya Bu Tari ya. ya Oke, boleh dilanjutkan Bu Tari? oke. Hari ini kebetulan kita review tema ya, review Ya. tema kegiatan berkenaan dengan negaraku, aku cinta Mhm. Indonesia. Lalu kegiatan yang saya lakukan hari ini itu saya merasa tuh belum maksimal karena kondisi kondisi anak yang Allah ya apa anak-anak hari ini eh, moodnya berbeda-beda gitu, ada yang bad mood, ada yang Ya. apa kinestetiknya luar biasa, terus ada yang apa suka ngobrol gitu. Jadi memang untuk kondusifnya hari ini Masya Allah. Jadi perlu Kondisi kesiapan belajar ya Bu ya. ya. Lalu eh, saya ajak bermain dengan Mhm. game, bermain menggunakan tepuk dengan bernyanyi eh, tangan sehingga anak-anak bisa konsentrasi dan bermain dengan jari. Eh, itu saya lakukan, alhamdulillah anak-anak bisa fokus gitu ya, bisa fokus. Kemudian dia senang bahkan sampai 3 kali pengulangan itu. Terus alhamdulillah dia mengerti nama-nama jari pun dia mengerti. Permainan sweet ya, permainan sweet. Kemudian eh, tadi melakukan kegiatan mengenal huruf abjad A, B, C sampai Z itu dengan bermain kartu. Terus tebak tebak huruf ya, bermain tebak huruf. Masing-masing huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian dengan huruf konsonan. Lalu kegiatan hari ini selain tebak vokal, kemudian merangkai huruf. Selain merangkai huruf kosakata ya, dengan huruf konsonan dengan huruf vokal. Kemudian dilanjutkan dengan bermain mengenal kata yang ada huruf vokalnya. Jadi anak-anak menyimak kata yang guru bacakan yang ada huruf vokalnya. Seperti itu. Lalu anak-anak kemudian kita berikan kesempatan untuk bermain kartu. Kemudian kita berikan kegiatan apa? Mengerjakan majalah, memilih kegiatan yang ada dalam majalah. Selanjutnya kegiatan hari ini juga eh,
tadi pagi kita ajak bermain untuk main apa gross motor. Gross motornya itu melompat dengan menggunakan balok. Baloknya itu ada 6, itu ada posisinya kita luruskan, ada bentuk miringkan, ada lurus, ada miring. Jadi sehingga anak-anak ketika melompat di sebelah balok itu posisi berdiri seperti bentuk balok, dan ketika ketika baloknya miring maka posisinya menghadap ke balok kayak gitu. Jadi lurus miring lurus miring lurus miring kayak gitu. Alhamdulillah. Cuman Mengikuti ada, pola ya Bu Tari ya. ya, betul. Kemudian ada ah, 3 anak, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Itu dia belum mau mencoba melakukan. Ketika Bu guru motivasi, ternyata memang kondisinya mereka malu. Mereka malu untuk mencoba. Sehingga eh, mungkin di kesempatan berikutnya, insya Allah mereka dapat menghilangkan rasa malunya sehingga mereka mau melakukan kegiatan. Seperti itu. Oke, itu ya Bu Tari ya cerita pembelajaran hari ini dari Bu Tari. Jadi kalau saya tangkap tadi dari pembicaraan Bu Tari, untuk kegiatan hari ini sudah sangat didesain sedemikian rupa ya Bu Tari ya, sudah membuat rencana pembelajaran yang menarik dengan berbagai macam pembelajaran gitu, berbagai macam kegiatan yang sudah Bu Tari sajikan. Namun di sini saya dengar dari cerita Bu Tari bahwa Bu Tari mengalami beberapa hambatan ya, kendala ya Bu Tari ya, seperti itu ya. Hmm. Ya, Ya, tadi kalau yang saya dengar yang pertama kendalanya kondisi kesiapan belajar anak dengan mood anak yang berbeda-beda gitu ya. Dan yang kedua itu ada 3 anak yang masih malu-malu untuk mengikuti kegiatan yang disajikan oleh Bu Tari gitu ya. Nah, kalau hmm. menurut Bu Tari sendiri, kenapa hambatan itu bisa terjadi? Kenapa mood, kan tadi hambatan yang pertama mood anak yang berubah-ubah gitu, terus yang berbeda-beda gitu kan. Terus ada 3 anak yang malu-malu untuk mengikuti kegiatan. Nah, itu kira-kira menurut Bu Tari kenapa ya bisa terjadi seperti itu gitu? Ya. Eh, itu kondisinya yang pertama ketika di pagi hari anak yang 3 orang dia tidak mau melakukan gross motor. 2 anak ini, anak perempuan ini memang karakternya sangat pemalu. Mhm. Nah, karakternya itu memang sangat pemalu sehingga ketika pulang sekolah kita cross check dengan orang tua, kita berusaha gali apa kenapa Ananda ini setiap melakukan gross motor, baik itu kegiatan misalkan berlari, memindahkan bola, kemudian apa merayap, merangkak untuk apa gross motornya belum pernah mau melakukan seperti itu. Ternyata hasil dari cross check dengan orang tua, memang anak ini dia katanya ketika kompetisi itu memang dia tidak mau. Oke, jadi Bu Mhm. Tari sampaikan bahwasanya ini bukan berarti kita kompetisi, tetapi ini adalah potensi anak, di mana potensi anak itu beraneka macam. Lalu perkembangan anak itu ada fisik motorik. Nah, di fisik motorik ini Ananda belum mau melakukan. Mungkin bisa saja nanti kita bersinergi untuk ayah dan bunda bagaimana supaya Ananda ini mau melakukan gross motor, karena ini untuk menguatkan otot-otot baik itu otot tangan maupun otot kaki. Sehingga ketika anak-anak dia mau melakukan, otomatis secara tidak langsung ketika dia mau membuka apa botol minum, dia posisinya tidak lagi meminta tolong, tetapi dengan tenaganya, dengan otot tangannya, maka anak ini mampu seperti itu. Sehingga Oke. apa yang saya sampaikan kepada orang tua tadi,
alhamdulillah itu bisa diterima dan kita akan bersama-sama bagaimana menggali potensi anak ini sehingga mereka ketika melakukan gross motor, mereka mau untuk mencoba seperti itu. Nah, kemudian untuk yang posisinya anak perempuan yang satu lagi itu, kita posisinya memang anak ini dua-duanya pemalu, tetapi yang satu ini ketika melepas dengan orang tua, itu prosesi untuk melepas itu yang kondisinya memang butuh proses. Tetapi ketika melakukan kegiatan yang lain selain gross motor, dia mau melakukan seperti itu. Jadi memang kondisinya rasa malu itu lebih tinggi, lebih dominan kepada dua orang anak ini. Sementara anak satu yang laki-laki ini kondisinya itu memang dia habis sakit, lalu dia tadi pagi belum sarapan, sehingga moodnya itu belum ada gitu. Tetapi ketika Oke. melakukan kegiatan yang lain, dia mau mengikuti gitu. Oke, artinya transisi dari rumah ke sekolah itu belum tuntas ya, Bu, ya, sehingga mempengaruhi Betul. mood anak tersebut. Ya. Ya, boleh dilanjutkan, Bu Tari? Ya, selanjutnya saat untuk melakukan kegiatan, alhamdulillah apa hasil proyek tadi orang tua bisa menerima dan kita sampaikan kepada teman-teman juga untuk yang lain bahwasanya eh, siapa yang hebat, dia yang berani mencoba seperti itu. Jadi anak Mhm. yang lain, alhamdulillah kondisinya mereka semuanya mau dan mereka senang gitu. Dan ketika melakukan kegiatan yang lain, mereka memilih kegiatan pun mereka senang. Dan hari ini juga kondisinya, alhamdulillah anak-anak apa memiliki kosakata yang mereka belum belum dapatkan, sehingga ketika bermain kartu mereka asik gitu kan. Jadi bersama dengan teman-temannya mereka mencari teman yang seide, kemudian teman yang bisa diajak apa bermain dan belajar bersama gitu. Dan mereka memilih kegiatan mana yang mereka sukai. Misalkan tadi ada anak yang secara tidak langsung dia bisa menyebutkan kartu huruf. Ya, kartu huruf Oke. itu kemudian mereka juga di sana juga kita berikan bermain kartu tentang kartu huruf hijaiyah. Dan ketika kita tanya tadi, tolong sebutkan ini bunyinya apa, seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa anak yang mereka sudah bisa membaca, kemudian dia sudah apa tahu huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian mereka bisa menyebutkan huruf A, I, U, E, O tanpa suara dengan gerakan mulut saja gitu. Jadi alhamdulillah ada beberapa anak yang dia senang bermain kartu, kemudian ada beberapa anak juga yang dia mengerjakan majalah, memilih kegiatan yang mereka suka. Kemudian ada apa beberapa anak yang mereka bermain dengan kegiatan yang lain seperti itu. Oke, iya, baik, Bu Tari. Kalau saya dengar dari cerita Bu Tari mengenai hambatan-hambatan yang terjadi tadi ya, Bu Tari ya, jadi Bu Tari bisa menarik kesimpulan sendiri bahwasanya, kendala atau hambatan yang terjadi itu karena yang pertama mood berubah-ubah itu atau mood yang berbeda itu karena belum adanya ketuntasan transisi dari rumah ke sekolah gitu ya. Jadi ada kondisi fisik yang belum terpenuhi gitu ya, kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Tadi contohnya belum sarapan gitu kan, itu adalah salah satu kebutuhan anak sehingga mempengaruhi moodnya dan mempengaruhi semangat atau motivasinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari itu ya Bu Taria. Kemudian juga ada pengaruh dari karakter anak tadi kalau saya dengar, jadi anak yang malu itu karena memang karakternya seperti itu. Namun kita sebagai guru kan tentunya harus punya trik, harus punya strategi gitu ya Bu Taria untuk bisa bagaimana sih merangkul anak ini atau menstimulasi anak ini untuk bisa karakternya itu menjadi yang tadinya malu-malu, malunya sedikit berkurang, misalnya kayak gitu. Kemudian yang tadi hambatannya karena transisi dari rumah ke sekolah yang belum tuntas itu bisa dituntaskan. Nah itu rencana Bu Tari sendiri untuk
apa menghadapi hambatan-hambatan atau masalah itu bagaimana Bu Tari? Oke, jadi setiap hari memang kita kebetulan ketika pulang sekolah kita selalu cross check ya kepada anak-anak yang memang setiap dia itu posisinya kalau yang masa transisi tadi di mana anak yang apa yang dia posisinya mau berpisah dengan orang tuanya itu tinggal 2 orang lagi dan itu sebenarnya di awal kemarin itu memang dia cukup nggak mau ya nggak mau pisah dengan orang tua bahkan nangis atau udah kita gendong udah kita motivasi dan alhamdulillah kita tahu juga ketika kita menggali pertanyaan dengan orang tua ternyata memang kendalanya anak ini anak bungsu, terus kondisinya memang nggak pernah kemana-mana. Jadi memang banyak banyak yang terjadi pada anak tersebut dari pola makan juga. Jadi kita selalu berbicara dengan orang tua ketika pulang sekolah, alhamdulillah sudah banyak perubahan. Dan sekarang ketika masa transisinya mau melepas itu, hanya hanya melepas itu air mata jatuh, tetapi dia tidak sampai istilahnya menangis meraung dan seperti yang sebelumnya seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang kondisinya ketika melepas dia sudah mau bersalaman dengan orang tua, bahkan udah bisa dada dengan orang tua ketika kita ini kan kita bujuk, kita peluk, kita kasih wejangan seperti itu ya, kita kasih tahu bahwasanya ayo di sekolah kan ada bu guru, ada siapa lagi, ada teman-teman. Nah, terus sekarang mau main-main di luar apa mau main di dalam dulu gitu kan kalau pagi hari gitu. Jadi kondisinya ketika dia sudah kita tanya, dia memberikan jawabannya mau main di dalam. Oke, kalau mau main di dalam silakan gitu. Mau main apa gitu. Jadi alhamdulillah hanya sebatas sebentar sekali sih gitu yang untuk 1 orang ini yang masa transisinya memang karena kondisi tadi anak bungsu. Kemudian kita setiap pulang sekolah cerita sama orang tuanya juga bertanya, "Gimana Bu tadi lama nggak?" "Enggak, biasa aja," gitu kan, "nggak nyampe ini udah masuk, udah aman dia," gitu kan, "udah mau main." Bahkan ketika di dalam kelas, ketika kegiatan, dia powernya tenaganya pun keluar luar biasa gitu. Intinya cuman di masalah pagi hari aja gitu. Oke, intinya secara psikologis ya Bu Tari yang mempengaruhi bagaimana anak ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, kemudian bagaimana semangatnya mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi intinya ke depannya rencana Bu Tari atau yang sudah mulai Bu Tari terapkan juga itu menstimulasi juga memberikan penguatan gitu ya ke anak ini supaya secara psikologis dia punya semangat yang lebih tinggi, motivasi yang lebih gitu ya. Kemudian juga untuk karakter malunya dan lain-lain itu bisa teratasi gitu ya Bu Tari ya. Jadi mudah-mudahan nanti rencana yang sudah dirancang dibuat oleh Bu Tari itu bisa diterapkan, bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari rencana ini Bu Tari sudah mulai menerapkan ya Bu Tari ya. Ya. Ya, sudah mulai menerapkan. Jadi, sebenarnya dukungan yang Bu Tari harapkan tuh, dukungan penuh dari siapa sih supaya si anak ini juga hambatan-hambatan yang terjadi pada anak ini juga bisa berkurang gitu? Oke, dukungan ini sebenarnya kita berkolaborasi ya. Jadi secara tidak langsung itu kita secara tidak langsung kita itu posisinya sudah berkolaborasi. Yang pertama kita sudah mengajak anak-anak, terus bu guru juga sudah berkunjung ke rumah anak tersebut gitu. Kita udah silaturahim, kemudian alhamdulillah dianya juga sudah termotivasi gitu. Terus eh, anaknya juga alhamdulillah sebenarnya
sampai sekarang anak itu sudah banyak sekali mengalami perubahan dari yang dia apa tidurnya pakai pampers, kemudian dia memang kondisinya masih ngedot gitu karena dia anak bungsu, biasa dimanja, terus dia jarang keluar kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini orang tuanya tuh udah alhamdulillah udah open gitu, udah terbuka, jadi dia tuh istilahnya udah senang gitu. Alhamdulillah Bu, anak saya sudah sekarang nggak lagi pakai pampers, semuanya itu apa-apa kalau ini diceritakan itu nama Bu Tari gitu kan, dia udah cerita, Bu saya udah bisa berhitung 1 sampai sekian, siapa yang ngajarin? Bu Tari kayak gitu. Jadi memang dari apa orang tua pun ketika kita sharing itu mereka open dengan kita, maka enak saja ngalir aja gitu apa-apa yang akan kita sampaikan kepada orang tua dan mereka mau menerima dan bisa bekerja sama gitu karena memang Oke, ya. Oke, bagus sekali ya Bu Tari ya. Berarti rencana-rencana yang sudah Bu Tari buat itu sudah mulai Bu Tari laksanakan, sudah mulai diaplikasikan, sudah mulai diterapkan dan juga sudah nampak gitu ya apa dukungan dari orang tua seperti itu dan sudah terlihat juga progresnya. Jadi mudah-mudahan rencana yang Bu Tari buat ini bisa konsisten Bu Tari terapkan gitu ya ke depannya dan juga progres si anak ini semakin hari semakin meningkat gitu ya dalam hal apa namanya pembentukan karakternya tadi. Ya itu ya Bu Tari ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan Bu Tari hari ini itu tentang kegiatan pembelajaran di sekolah, kemudian kendala-kendalanya, hambatan yang terjadi dengan kondisi psikologis anak yang berbeda-beda gitu, kemudian juga dengan karakter anak yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah tadi Bu Tari sudah bisa menemukan atau merancang formula untuk apa menerapkan strategi yang nantinya bisa Bu Tari laksanakan, Bu Tari aplikasikan agar anak ini secara apa namanya psikologis hambatan-hambatan itu bisa berkurang dan ada progres ke depannya dan juga dapat dukungan penuh dari orang tua tentunya. Baik Bu Tari, terima kasih atas ceritanya hari ini. Mudah-mudahan kegiatan Bu Tari untuk berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Bu Tari bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan lebih baik lagi tentunya ke depannya dan juga mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Terima kasih Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Mudah-mudahan apa yang Sama-sama. Bu Retno sampaikan bisa menjadi motivasi Putari untuk kedepannya sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan harapan untuk kedepannya mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita.